Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Sehat? Sehat. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan nih kepada anak-anak, hadirkah semua pada hari ini? Si Rizky izin, Pak. Rizky izin? Oh, ya. Nanda jaringannya, Pak. Oh, ya nanti kalau ketemu sampaikan ya. Apapun terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini ya, sampaikan kepada rekan-rekannya. Baik, Baiklah. Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas silakan pimpin doa untuk rekan-rekannya. Ya, kepada ketua kelas Bapak persilakan. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi kita mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran kita pada hari ini dan diberikan manfaat dari pembelajaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk anak-anak Bapak semuanya, Bapak di sini sebelum kita memulai pembelajaran, coba dah semuanya ikuti instruksi Bapak ya. Nanti kalau Bapak bilang tepuk semangat, nanti semuanya harus ngikut ya. Bapak akan contohkan terlebih dahulu nih. Jika nanti Bapak bilang tepuk semangat, semangat. Seperti itu ya. Bisa anak-anak semuanya? Bisa, Pak. Ya, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya, anak-anak semuanya masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Nah, karena kita akan memasuki pembelajaran yang baru. Terlebih dahulu Bapak mengingatkan ya pembelajaran yang telah dilalui anak-anak sebelumnya. Karena minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan, ada bilangan prima dan segala macamnya, maka pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang faktor persekutuan terbesar atau bisa kita singkat dengan FPB. Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran dari MPB itu sendiri, anak-anak, pertama kita dalam kehidupan sehari-hari akan banyak menemukan contoh bentuk soal yang berkaitan dengan FPB. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak nanti bagaimana cara anak-anak dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang Bapak berikan. Nah, baiklah, di sini Bapak akan mulai membagikan media pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan persepsi kepada anak-anak dari macam-macam bilangan. Tadi Bapak sudah sebutkan bilangan bulat, bilangan asli, bilangan prima, bilangan cacah, bilangan pecahan, dan bilangan yang ada selain daripada itu. Nah, untuk daripada itu anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut dengan FPB. Nah, apa itu faktor persekutuan terbesar? Jadi di sini kita akan mengambil salah satu contoh ya, anak-anak. Perhatikan. Nah, tentukanlah FPB dari 20 dan 60. Bagaimana cara kita untuk menentukan dari hasil bilangan ini? Nah, tadi karena kita sudah mempelajari salah satu bilangan, salah satunya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang akan membantu kita dalam menyelesaikan atau menentukan FPB dari satu bilangan. Nah, bilangan prima itu sendiri merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangannya hanya bisa dibagikan dengan angka 1 dan angka atau bilangan itu sendiri. Nah, di sini Bapak kasihkan salah satu contoh dari bilangan prima yaitu 2
Kenapa dimulai dengan 2, tidak dimulai dengan angka 1? Karena angka 1 itu sudah bisa dibagikan dengan dirinya sendiri dan dibagikan dengan bilangan prima yang lain seperti 1 dibagi 2 bisa, 1 dibagi 3 juga bisa ya, atau 3 dibagi 1 juga bisa. Nah, kemudian dilanjutkan dengan angka 3, itu juga bilangan prima, 3 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, itu sudah termasuk bilangan prima. Kemudian 5 ya, dibagi dengan 5, hasilnya juga 1. Juga termasuk bilangan prima. Jadi, untuk keseterusannya sampai dengan 19, itu sama-sama bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan dibagi dengan angka 1. Nah, itu termasuk contoh dari bilangan prima ya, anak-anak. Kemudian kita masuki cara penyelesaian dari 20 dan 20. Nah, ini ya. Perhatikan ke media yang telah Bapak share kepada anak-anak. 20, bagaimana cara kita menentukan EPB dari 20? Pertama, kita harus membagikan dengan bilangan prima yang ada. Karena 20 ini bisa dibagi dengan 2, maka harus kita bagikan dengan 2. Salah satu bilangan primanya. Kita bagikan ya. Nah, kita bagikan dengan 2. 20 dibagi 2, itu berapa hasilnya? Ya, betul. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Nah, kemudian 10 ini masih bisa kita bagikan lagi atau tidak? Ya, betul ya. 10 ini masih bisa kita bagikan dengan bilangan prima. Dibagikan dengan angka berapa? Ya, betul. Dibagi dengan 2. 10 dibagi dengan 2, berapa hasilnya? 5. Sampai sini kita stopkan ya, karena kita sudah menemukan bilangan prima. Nah, seperti ini ya. Karena semuanya sudah bilangan prima, jadi kita stopkan sampai di sini. Kemudian, kita lingkari bilangan prima yang ada di dalam pembahasan kita. Nah, ini ya. 2, 2, dan 5. Ini merupakan bilangan prima. Nah, kemudian selanjutnya, dalam penyelesaiannya kita harus memfaktorisasi prima, atau untuk pengertian faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, seperti apa contohnya ini ya? Karena faktorisasi prima dari 20 tadi adalah 2, 2, dan 5, maka di sini kita tuliskan 2 kali 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 2 dikali 5, ini 2 dikali 2 itu sama artinya dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Nah, selanjutnya kita masuki ke EPB yang 60 ya. 60. Sama seperti yang di awal, harus kita bagikan dengan bilangan prima. Kita bagikan dulu dengan 2. 60 bagi 2, hasilnya adalah 30. 30 dibagi berapa? Ya, betul ya, dibagi 2. Hasilnya 15. Nah, 15 ini bisa apa tidak dibagi dengan bilangan prima yang 2 tadi? Tidak bisa lagi ya, anak-anak. Nah, karena tidak bisa, karena ini merupakan bilangan ganjil, kita bagikan dengan bilangan prima yang ganjil. Di sini 3 ya. 15 dibagi 3, hasilnya berapa? 5. Ya, betul anak-anak. 5 ini sudah merupakan bilangan prima. Sini kita stopkan sampai angka 5 ya pembagiannya. Nah, sekarang kita memfaktorisasi primanya. Sama seperti yang pembahasan pertama. Untuk menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian, bilangan-bilangan prima. Jadi kita harus memfaktorisasikan bilangan-bilangan prima yang ada. Di sini ya, kita lingkari bilangan primanya ada 2, ada 3, dan ada 5. Nah, di sini untuk faktorisasi prima dari 60 adalah, ayo, berapa tadi? Dalam yang sudah Bapak lingkarkan, ada angka berapa saja? Angka 2, angka 2, ya, angka 3, angka 5. Di sini kita kalikan ya, karena di sini dalam perintahnya atau petunjuknya kita harus
mengalikan bilangan primanya. Di sini kita kalikan ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Seperti halnya yang pertama, karena 2 itu ada 2, maka di sini pangkatnya 2. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Bagaimana Pak kalau angka 2-nya ada 3? Misalkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Di sini juga kita pangkatkan. Ada berapa angka 2-nya? Kalau ada 3 berarti 2 pangkat 3. Nah, sampai sini mengerti anak-anak? Nah, kita lanjutkan ya. Untuk mencari EPB dari 20 dan 60, terlebih dahulu kita harus mengerti bagaimana cara mencari EPB itu sendiri. Kunci dari EPB adalah faktor prima pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, lihat di sini ya, pangkat terkecilnya ada berapa? Nah, ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 2, dan ada 5 dan 5. 3, karena dia tidak ada yang sama, jadi 3 tidak kita pilih. Di sini kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali dengan 5. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? Ya, betul ya, 4. Nah, 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, sampai sini mengerti anak-anak? Kita lanjutkan ya untuk pembahasan contoh soal selanjutnya. Sini Bapak memiliki satu contoh soal cerita terkait dengan EPB. Nah, sebelum kita memulai untuk cara penyelesaiannya, anak-anak di sini harus mengerti kunci dari bagaimana menentukan soal cerita tersebut EPB ya. Nah, di sini untuk kuncinya sendiri bisa di sini anak-anak lihat ya. Di sini ada sama banyak. Ini merupakan kunci dalam menentukan EPB. Nah, masih banyak lagi kunci-kuncinya. Nanti akan Bapak kirimkan ke grup WA kunci-kunci dalam menentukan sebuah soal cerita tersebut EPB ya. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasannya. Caranya sama seperti tadi, kita harus membuatkan pohon faktor. Di sini ada 6, 8, dan 12. Jadi, pohon faktornya dimulai dari angka 6 dulu ya. Angka 6. Nah, 6 ini bisa dibagikan dengan bilangan prima berapa? Nah, betul ya, dibagikan dengan 6. Nah, dibagikan dengan 2, maaf. Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, karena 3 dan 2 ini sudah bilangan prima, kita stopkan sampai di sini. Untuk faktorisasinya, kita dapat melingkarkan 2 dan 3. Nah, faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Nah, lanjut dengan angka 8. Nah, 8 sama seperti yang tadi, kita harus memfaktorisasikan mulai dari pembagian berapa dari bilangan prima yang bisa dibagikan dengan angka 8. Nah, mulai dari angka 2 ya. Nah, 2 dibagi 8 hasilnya 4. Nah, 4 ini bisa dibagikan ke bilangan prima berapa lagi anak-anak? Nah, betul ya, bisa dibagi 2 ya. Nah, 2 dibagi 4 berapa hasilnya? Ya, betul ya, 2. Nah, jadi untuk faktorisasi primanya kita bisa melingkarkan 2, 2, dan 2. Nah, selanjutnya untuk faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nah, karena tadi kita sudah membahasnya, jadi karena 2 ini ada 3, itu sama artinya dengan 2 pangkat 3, di sini kita tuliskan 2 pangkat 3. Nah, lanjut dengan angka 12. 12 itu bilangan prima berapa yang bisa dibagi? Sama ya, dibagi 2. Kemudian hasilnya adalah 6. 6 ini bisa dibagikan dengan angka berapa bilangan prima? Ya, dibagi 2 ya. Hasilnya 3. Stop sampai di sini, karena sini sudah bilangan prima. Nah, kita lingkarkan 2, 2, dan 3-nya. Untuk faktorisasi prima dari 12, yaitu
2 dikali 2 dikali 3. Kita tuliskan 2 kali 2 kali 3. Nah, karena 2-nya ada 2, itu sama artinya 2 pangkat 2. Kalikan dengan 3. Nah, untuk dari bilangan ini sendiri, dalam menentukan FPB 6, 8, dan 12, kita harus faktor prima yang ada di setiap bilangan dan yang pangkatnya paling kecil. Kita harus pilih dari faktor prima yang ada dan pangkatnya yang paling kecil. Di sini ya, perhatikan untuk faktor primanya yaitu dapat 2 pangkat 2 dan 5. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian 2 itu merupakan hasil dari 6, 8, dan 12. Jadi, EPB dari 6, 8, dan 12 adalah 2. Karena 2 ini merupakan pangkat yang paling kecil dari bilangan prima yang ada dalam pemaktorisasi prima 6, 8, dan 12. Maka dapatlah hasil yang paling kecil yaitu 2. Ya, betul ya anak-anak? Nah, sampai sini sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Nanti karena pembelajaran kita sudah berakhir dan waktu kita sudah habis juga, Bapak harap anak-anak semuanya mengerti dengan apa yang telah Bapak jelaskan. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Siap ya anak-anak untuk pembelajaran kita ke depan? Ya, harus semangat karena kita merupakan pejuang bangsa. Jangan sampai kita lengah dan terbuai dan terlena. Jadi anak-anak harus semangat selalu. Nah, untuk tugasnya anak-anak nanti akan Bapak kirimkan LKPD-nya ke dalam grup WA. Jadi anak-anak bisa download di sana dan dikerjakan ya. Jangan sampai tidak dikerjakan. Nanti di sana Bapak akan melihat kemampuan anak-anak dalam menyelesaikan soal EPB. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih kepada anak-anak semuanya atas kesempatannya. Bapak harap semua yang hadir pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menanggapi pembelajaran, diberikan kelancaran dalam rezeki, orang tuanya diberikan kesehatan, jasmani dan rohaninya. Nah, untuk anak-anak semuanya, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Bye-bye.